Ya pemirsa, bersama saya kembali Nugi Nugraha Torik. Kali ini kita sedang melihat kreasi anak santri Aliyah Tahfiz. Wih. Ini adalah kreasi yang sangat fantastik dari mereka, yang hasilnya ini bisa dikategorikan lebih baik atau kita dapat mengungguli seniman-seniman yang berkelas dunia, saya kira. Kita lihat sekarang kelas Nihai, kelas yaitu santri akhir kelas 6 pesantren Tahfiz Darul Ulum gitu. Di sini kita melihat kreator kita, sang kreatif kita, Rahmat Akbar. Nah, dia sedang berkreativitas tinggi untuk menciptakan suatu keindahan melewati suatu gambaran dari tangan-tangan mungil mereka. Kalau tadi kelas 6, sekarang kita tengok teman-teman kita kelas 5. Kita lihat di sini ada dua orang dari teman kita, yaitu Nasirullah Fauzi dengan Arianta. Di sini saya melihat betapa indahnya, karena saya memang secara pribadi menyukai warna biru. Di sini kita melihat ada ornamen kaligrafi yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mencirikan bahwasannya akal saja tidak cukup untuk mengimbangi produktivitas mereka. Tetapi di samping akal itu harus memiliki akhlak juga pribadi yang baik. Selain itu juga kelas 5 ini bertemakan atau menggambar yaitu Android. Nah, perspektif saya yang dapat menggambarkan mereka adalah suatu saat nanti mereka akan menjadi generasi yang dapat mengungguli umat Islam dalam teknologi dunia. Nah, kita dapat melihat betapa uniknya Android dikemas baik layaknya muslim dengan menggunakan peci, yang mana peci tersebut adalah lambang suatu muslim dalam berbagai jenis ibadah, dan itu adalah merupakan simbolisasi terhadap Islam tersebut. Kalau tadi kelas 5, kita lihat kelas 4. Di sini merupakan kolaborasi yang baik antara Panang Fatih Ahmad dengan siapa ini, nggak tahu tetenya namanya siapa. Nah, di sini kita merupakan yang berbeda ya. Kita kalau tadi yang pertama pemandangan, teknologi ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita melihat bahwasannya pribadi muslim, remaja muslim itu dapat menggunakan atau dapat berkreasi penuh tinggi dengan kreasi-kreasi mereka yang menunjukkan bahwasanya kita tuh santri bukan cuma dapat kaligrafi, tetapi macam seperti ini seniman-seniman tinggi pun rasanya dapat berkomentar bahwasanya santri itu bisa untuk menggambar seperti layaknya seniman-seniman yang berkancah di dunia. Kita lihat betapa berjuangnya mereka, walaupun panas terik matahari, hujan turun begitu derasnya, tetapi tetap saja yang namanya perjuangan itu ya, demi membangun pondok mereka tetap bekerja dengan semaksimal mungkin. Kalau ini kelas 4, kita tengok yang terakhir, yaitu sahabat kita, teman kita dari kelas 3 intensif. Nah, dibandingkan dengan yang lainnya, saya rasa sih kekeluargaan antara 3 intensif itu lebih dikatakan tinggi ya. Kenapa seperti itu? Kita dapat melihat bagaimana ornamen-ornamen unik dari mereka menggambar wajah-wajah teman-teman mereka dan wali kelas mereka. Betapa detailnya seorang Ustadz Rizky dan Ustazah Nenden. Kita lihat gambarnya. Ya, teman-teman boleh melihat gambarnya, betapa tinggi kreasi mereka. Dan saya katakan mengapa di sini masih berbentuk warna belum sempurna. Tetapi saya yakin 3 intensif ini dapat mengungguli teman-teman yang lainnya dan mempunyai jiwa ikhlas yang tinggi, serta tidak dapat menyirikan bahwasanya kesombongan mereka itu tidak ada. Mengapa seperti itu? Lihat saja betapa santainya mereka mengerjakan tugas ini. Nah, santai di sini bukan berarti berleha-leha, tetapi mereka memang sangat mencintai yang namanya keindahan, sebagaimana hadis yang digambarkan oleh Rasul, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bahwasannya Allah itu adalah indah dan memiliki atau mempunyai dan menyukai hal-hal yang indah.
Kita lihat saudari siapa namanya, lupa saya, maaf, belum kenalan dulu sebelumnya. Di sini begitu detailnya dia menggambar gunung ya. Kita lihatlah kreasi mereka. Betapa detailnya mereka, seperti layaknya seniman-seniman yang mana seniman tersebut sangat berkreativitas tinggi. Saya rasa kalau misalkan apabila gambar tiga intensif ini dipajang di museum internasional dalam hal seniman, saya rasa ini masuk kategori yang pertama. Ya, mungkin itu saja yang bisa kali ini terakhir sampaikan. Ya, kita dapat kesimpulan dari sini adalah dengan diadakannya atau dengan kita bersama-sama bekerja untuk mengecat ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meningkatkan kekeluargaan kita dan untuk meningkatkan eksistensi kita di luar nanti, dan tidak lain dan tidak bukan bahwasannya dunia ini juga memerlukan keindahan. Oleh karena itu kita menciptakan keindahan melalui tembok-tembok tahfiz Darul Ulum Hidup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.